Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 26 Oktober 2025. Pelajaran yang kelima di triwulan yang keempat. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Kesalahan Orang Kanaan. Bacalah Kejadian 15 ayat 16, Imamat 18 ayat 24 sampai 30, Ulangan 18 ayat 9 sampai 14 dan Esra 9 ayat 11. Apakah yang dikatakan oleh nas-nas ini kepada kita tentang rencana Allah yang lebih besar dalam memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel? Kejadian 15 ayat 16. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Imamat 18 ayat 24 sampai 30. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Ulangan 18 ayat 9 sampai 14. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu, sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Esra 9 ayat 11. Yang kau perintahkan dengan perantaraan hamba-hambamu para nabi itu, dengan berfirman, negeri yang kamu masuki untuk diduduki adalah negeri yang cemar oleh karena kecemaran penduduk negeri, yakni oleh karena kekejian yang mereka lakukan dengan segala kenajisan mereka di segenap negeri itu, dari ujung ke ujung. Kita perlu melihat lebih jauh kitab Yosua untuk memahami sepenuhnya apa yang dimaksud dengan kejahatan bangsa-bangsa yang mendiami Kanaan. Praktik-praktik menjijikan bangsa-bangsa ini dalam hal pengorbanan anak, ramalan, sihir, tenung, nujum, dan spiritisme memberikan petunjuk kepada kita. Ulangan 18 ayat 9 sampai 12. Penemuan teks-teks Ugarit kuno dari Ras Shamra memberikan lebih banyak wawasan tentang agama dan masyarakat Kanaan, dan teks-teks tersebut menunjukkan bahwa kecaman terhadap budaya ini tidak hanya dapat dimengerti, namun menurut standar moral Perjanjian Lama juga dapat dibenarkan. Agama Kanaan didasarkan pada kepercayaan bahwa fenomena alam yang menjamin kesuburan dikendalikan oleh hubungan seksual antara para dewa dan dewi. Oleh karena itu, mereka membayangkan aktivitas seksual para dewa dalam hal perilaku seksual mereka sendiri dan terlibat dalam praktik
seksual ritual untuk menghasut para dewa dan dewi untuk melakukan hal yang sama. Konsep ini menghasilkan institusi prostitusi suci yang melibatkan pelacur bakti pria dan wanita yang terlibat dalam ritual seksual, sekali lagi sebagai bagian dari praktek keagamaan mereka sendiri. Sebuah bangsa tidak dapat bangkit dengan moral yang lebih tinggi dari dewa-dewi yang disembah oleh rakyatnya. Sebagai hasil dari pemahaman seperti itu tentang dewa-dewi mereka, tidak heran jika praktik-praktik keagamaan orang Kanaan mencakup pengorbanan anak yang secara khusus ditentang dalam Alkitab. Bukti arkeologis menegaskan bahwa penduduk Kanaan secara teratur mengorbankan anak-anak sulung mereka kepada para dewa yang sebenarnya adalah setan yang mereka sembah. Kerangka-kerangka kecil yang ditemukan dihancurkan ke dalam guci-guci besar dengan prasasti Nasar menjadi bukti betapa merosotnya agama mereka dan apa artinya bagi banyak anak-anak mereka. Jadi pemusnahan bangsa Kanaan bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja, sesuatu yang muncul setelah keputusan Allah untuk memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel. Penduduk Kanaan diberikan masa percobaan, sebuah masa belas kasihan tambahan di mana mereka memiliki kesempatan untuk menemukan Tuhan dan karakternya melalui kesaksian para bapa leluhur yang hidup di antara mereka. Mereka memiliki kesempatan itu, tetapi ternyata mereka menyia-nyiakannya dan terus melakukan perbuatan-perbuatan mereka yang mengerikan sampai akhirnya Tuhan menghentikan mereka. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Minggu 26 Oktober 2025. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.